Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, Samsidar, Evi Safitri, Julaila, Rista Lestari. Dosen pembimbing Ibu Renada Seba, MAK. Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam, Program Studi Akuntansi Syariah, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkalis. Materi kami yaitu siklus akuntansi keuangan sektor publik. Yang pertama, transaksi. Transaksi ialah suatu kegiatan yang dapat mengubah posisi keuangan suatu entitas dan pencatatannya memerlukan data, bukti atau dokumen pendukung dalam kegiatan operasi suatu entitas. Jenis-jenis transaksi ada dua. Yang pertama, transaksi kas. Pencairan SPMU, penerimaan piutang, pembayaran, belanja, gaji, dan lain-lain. Yang kedua, transaksi non-kas, penerimaan aktiva tetap dari donatur pembebasan utang. Bukti transaksi kas, surat tanda setoran STS, surat perintah membayar SPM, piutang, daftar piutang, persediaan, BA penerimaan barang, daftar persediaan, aktiva tetap, BA penerimaan inventaris, daftar aktiva. Utang, surat perjanjian, akad kredit, dokumen penarikan pinjaman. Pendapatan, surat tanda setoran atau STS, daftar pembukuan administratif, DPA. Belanja, surat perintah membayar SPM, daftar pembukuan administratif, DPA. Jurnal, bukti jurnal. Yang pertama, bukti jurnal kas masuk BKM. Yang kedua, bukti jurnal non-kas atau memorial. Yang ketiga, bukti jurnal kas keluar atau BKK. Analisis bukti transaksi. Ada tiga. Yang pertama, identifikasi keabsahan fisik. Yang kedua, identifikasi prosedur transaksi. Yang ketiga, menentukan kebenaran nilai transaksi. Baiklah, saya Evi Safitri akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya yaitu Samsidar tentang analisis bukti transaksi. Contoh yang pertama, diinvestasikan uang tunai ke dalam perusahaan sebesar 4 juta rupiah. Kas bertambah 4 juta rupiah di debit dan modal bertambah sebesar 4 juta rupiah di kredit. Kas dan modal bertambah karena adanya investasi. Contoh yang kedua, diinvestasikan uang tunai sebesar Rp1.500.000 dan perlengkapan sebesar Rp400.000 dan peralatan Rp750.000. Kas bertambah Rp1.500.000 di debit, perlengkapan bertambah Rp400.000 di debit, peralatan bertambah Rp750.000 di debit, dan modal bertambah Rp2.650.000 di kredit. Kas, perlengkapan, peralatan, dan modal bertambah karena adanya investasi sejumlah masing-masing nominal. Modal bertambah sejumlah Rp2.650.000 karena adanya investasi berupa uang tunai sebesar Rp1.500.000 ditambah perlengkapan Rp400.000 ditambah juga dengan peralatan Rp750.000. Hasilnya yaitu Rp2.650.000. Contoh yang ketiga yaitu dibeli perlengkapan kantor sebesar Rp750.000 secara tunai. Perlengkapan bertambah Rp750.000 di debit dan kas berkurang Rp750.000 di kredit. Perlengkapan bertambah karena transaksi pembelian dan kas berkurang karena digunakan untuk pembelian perlengkapan secara tunai. Contoh yang keempat yaitu dibeli peralatan sebesar Rp100.000 yang akan dibayar minggu depan. Peralatan bertambah Rp100.000 di debit dan utang usaha bertambah Rp100.000 di kredit. Peralatan bertambah karena terjadi transaksi pembelian secara kredit. Dan utang usaha bertambah karena membeli peralatan secara kredit.
Baiklah, yang selanjutnya yaitu mencatat data transaksi. Yang pertama yaitu mengumpulkan seluruh bukti transaksi keuangan. Yang kedua, identifikasi keaslian bukti tersebut. Yang ketiga yaitu memastikan bahwa Anda sudah sesuai standar pencatatan transaksi. Yang keempat, memasukkan transaksi ke dalam jurnal. Yang kelima, pemindah bukuan atau posting dari jurnal ke buku besar. Yang keenam yaitu menyusun neraca, dan yang terakhir yaitu menyusun laporan keuangan. Posting. Catatlah saldo awal buku besar dari neraca awal dengan catatan perusahaan mempunyai laporan keuangan pada periode sebelumnya. Yang kedua, catat tanggal pada buku besar dengan cara mengambilnya dari kolom tanggal transaksi pada jurnal, kemudian pindahkan ke kolom tanggal akun buku besar dengan cara berurutan dimulai dari tanggal termuda. Yang ketiga, catatlah keterangan buku besar yang diambil dari keterangan atau uraian jurnal ke dalam kolom keterangan pada akun buku besar. Selanjutnya, catat jumlah debit akun pada jurnal ke dalam kolom debit akun buku besar, dan catat jumlah kredit akun pada jurnal ke dalam kolom kredit akun buku besar. Catat nomor halaman jurnal yang diposting ke dalam kolom referensi pada akun buku besar. Apabila akun dalam jurnal telah dipindahkan atau diposting ke dalam akun buku besar, maka catatlah dengan nomor kode akun yang bersangkutan pada kolom referensi jurnal agar menandakan bahwa akun tersebut telah diposting. Apabila menggunakan akun buku besar yang berbentuk 3 kolom atau 4 kolom, carilah saldonya dengan membandingkan antara keseluruhan saldo debit dengan kredit transaksi sebelum dimasuki transaksi periode baru untuk mendapatkan saldo akhir dari setiap akun. Baiklah, penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Julaila. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang posting yang dijelaskan oleh Epi sebelumnya. Catat jumlah debit akun pada jurnal ke dalam kolom debit akun buku besar, dan catat jumlah kredit akun pada jurnal ke dalam kolom kredit akun buku besar. Dan yang selanjutnya, catat nomor halaman jurnal yang diposting ke dalam kolom referensi pada akun buku besar. Yang selanjutnya, apabila akun dalam jurnal telah dipindahkan atau diposting ke dalam buku besar, maka catatlah dengan nomor kode akun yang bersangkutan pada kolom referensi jurnal agar menandakan bahwa akun tersebut telah diposting. Selanjutnya, apabila menggunakan akun buku besar yang berbentuk 3 kolom atau 4 kolom, carilah saldonya dan membandingkan antara keseluruhan saldo debit dan kredit transaksi sebelum dimasukkan transaksi periode baru untuk mendapatkan saldo akhir dari setiap akun. Selanjutnya tentang penerbitan laporan dan catatannya. Laporan keuangan sektor publik menyediakan informasi mengenai sumber-sumber alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan atau finansial, informasi mengenai bagian entitas mendanai aktivitasnya, dana memenuhi kebutuhan kasnya. Informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas dalam pendanaan aktivitasnya, memenuhi kewajiban serta komitmennya, informasi mengenai kondisi finansial suatu entitas dan perubahan di dalamnya, dan juga informasi agregat yang berguna untuk mengevaluasi kinerja entitas dalam hal bidang jasa, efisien, dan pencapaian tujuan. Selanjutnya yaitu tujuan umum dari pelaporan keuangan sektor publik ini adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan
kinerja dan arus kas dari suatu entitas yang berguna bagi sejumlah besar pemikaian with right user untuk membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber yang disepakati entitas dalam aktivitasnya untuk mencapai tujuan. Yang kedua, tujuan khusus dari pelaporan menyediakan informasi yang relevan dalam pengambilan keputusan dan menunjukkan akuntabilitas entitas atas sumber daya yang diperoleh, yang dipercayakan. Yang selanjutnya itu jenis pelaporan keuangan akuntansi publik terbagi menjadi dua. Yang pertama pelaporan kinerja, yang kedua pelaporan keuangan. Alasan pembuatan laporan keuangan itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, internal adalah alat pengendalian evaluasi kinerja, manajerial dan organisasi. Yang kedua yaitu eksternal, mekanisme penanggung jawab dan dasar dalam pengambilan keputusan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rista Silestari akan melanjutkan penjelasan yang telah dijelaskan sebelumnya. Yang selanjutnya mengenai bentuk laporan keuangan sektor publik. Yang pertama, laporan arus kas. Yang kedua, laporan kinerja keuangan. Yang ketiga, laporan perubahan ekuitas. Dan yang terakhir, laporan posisi keuangan atau yang sering disebut dengan neraca. Selanjutnya, sistem pelaporan keuangan sektor publik. Yang pertama ada sistem basis kas, yaitu sistem akuntansi dasar kas hanya mengakui arus kas masuk dan arus kas keluar. Yang kedua, basis akrual, penerimaan dan biaya bertambah dalam jumlah yang sesuai satu sama lain, dapat dipertahankan atau dianggap benar dan berkaitan dengan rekening laba dan rugi selama periode yang bersangkutan. Yang ketiga ada akuntansi dana, akun alternatif sistem akuntansi di sektor publik yang dikembangkan dari dasar kas dan pengendalian anggaran. Selanjutnya dalam akuntansi sektor publik ada siklus akuntansi, meliputi hal-hal yang terkait diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, transaksi, bukti transaksi, neraca awal, buku besar pembantu, buku besar, jurnal, buku besar pembantu kas, daftar saldo, kertas kerja, jurnal penutup, laporan keuangan, dan terakhir jurnal penyesuaian. Selanjutnya teknik pelaporan keuangan sektor publik. Yang pertama ada tahap pencatatan. A. Kegiatan pengidentifikasian dan pengukuran dalam bentuk bukti transaksi dan bukti pencatatan. B. Kegiatan pencatatan bukti transaksi dalam buku harian atau jurnal. C. Pemindah bukuan dari jurnal berdasarkan kelompok atau jenisnya ke dalam akun buku besar. Yang kedua ada tahap pengiktisaran. A. Penyusunan neraca saldo berdasarkan akun buku besar. B. Pembuatan ayat jurnal penyesuaian. C. Penyusunan kertas kerja atau neraca lajur. D. Pembuatan ayat jurnal penutup. E. Pembuatan neraca saldo setelah penutup. F. Pembuatan ayat jurnal pembalik. Yang ketiga ada tahap pelaporan. A. Laporan pada unit kerja organisasi. B. Laporan konsolidasi organisasi. Baiklah, sekian presentasi dari hasil makalah kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.